Tapi ketika datang utusannya itu, kau tundukkan dirimu, taslim kau kepadanya. Mau kau membantunya, selawat kau kepadanya dengan menundukkan dirimu. Nah, itulah kau Islam namanya. Tak usah dia akui, tak usah. Tapi kalau tidak, ketika datang dia, kau pura-pura tidak, seolah-olah kau memang sudah pintar, seolah-olah kau memang sudah hebat, kau menyombongkan diri. Jangan tanya lagi siapa yang kafir itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallu 'alaihi wa 'alaina assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa ahlil baitihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selamat malam, selamat sejahtera, selamat beraktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankannya. Di dalam satu firman Allah di Al-Quran, Allah menegaskan, menyatakan bahwa Allah saja berserta malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Maka diseru kepada orang-orang yang beriman untuk berselawat, taslim, menundukkan diri, Islam kepada si Nabi tersebut. Yang ini senantiasa dikumandangkan pada waktu mengumandangkan azan, baik itu maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Apakah kita dapat mengimplementasikan apa yang kita kumandang itu kepada diri kita, atau hanya sebatas seruan-seruan? Yang terlebih seruan itu ada makna dan artinya. Alangkah sombongnya kita, alangkah tak pedulinya kita dengan apa yang telah ditetapkan Tuhan di dalam Al-Quran. Allah berserta malaikatnya saja berselawat ke atas Nabi, ke atas seorang pemberi peringatan, ke atas seorang an-naba, membawa berita besar. Jadi orang yang beriman juga diseru untuk
berselawat kepadanya si Nabi tadi. Nabi itu membawa berita besar dulu, sekarang maupun yang akan datang tetap adanya. Oleh karena itu azan itu pun tetap dulu, sekarang maupun yang akan datang tetap berkumandang. Tapi oleh orang-orang yang mengkafir, oleh orang-orang yang menjidal, oleh orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah, maka itu hanya sebatas azan dan hanya sebatas untuk yang dulu. Yang diperintahkan Allah untuk berselawat kepada Nabi, karena tak ada lagi Nabi bagi mereka. Nabi itu sudah tak ada lagi. Secara logikanya kalau sudah tak ada lagi Nabi itu, ya tak perlu dikumandangkan lagi. Tak perlu Allah tegaskan lagi di Al-Quran itu untuk berselawat kepadanya, kepada si Nabi tadi. Kenapa? Karena Al-Quran itu qadim, senantiasa, sedia dia, kapan saja. Tapi oleh orang-orang yang mengingkarinya, oleh orang-orang yang mendebatnya, oleh orang-orang yang mengkafirnya, ya dituduhnya orang lain kafir gitu. Padahal ketika di debatnya, ketika di kafirnya, ketika di jidalnya, ya jangan tanya lagi siapa itu. Jangan dituduh lagi yang di luar sana yang kafir gitu. Mayuzadilu fi ayatillah ilal ladzina kafaru. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah. Kenapa ada kalimat di situ kecuali orang-orang kafir? Siapa yang menyampaikan ayat-ayat Allah nih? Sudah tentu Islam. Kepada siapa yang disampaikan ayat-ayat Allah nih? Tentunya kepada yang si Islam. Itu menurut secara umumnya. Jadi karena oleh orang Islam menyampaikan ayat Allah dan disampaikan kepada orang Islam juga, jadi siapa lagi yang mendebat ini? Adakah yang di luar itu? Ini menjadi suatu renungan bagi kita. Jangan membatasi ilmu Allah sampai yang hanya sebatas ada yang pada kita, yang setetes itu, yang seujung kuku yang ada kepada kita. Ilmu Allah itu sangat luas. Jika kita jadikan air lautan tintanya tuh, pohon kayu jadikan penanya, kering air lautan tuh, ditambah lagi padanya 7 laut, itu belum cukup untuk menuliskan kalimah-kalimah Allah. Jadi nggak usah kita batasi, kita kafir. Ilmu Allah itu hanya sebatas ada yang pada kita. Jangan dituduh lagi kalau itu terjadi. Siapa yang kafir gitu? Nah, ini tanpa kita sadari. Jadi oleh orang-orang yang dulu, oleh orang-orang yang sekarang maupun yang akan datang, itu senantiasa Allah mengutus utusannya. Tak putus, senantiasa kalimatnya. Senantiasa Allah mengutus utusannya untuk membawakan agama yang benar, yang selama ini dia agama-agamakan mereka, apapun jenis agamanya. Jadi agama yang didatangkan Allah yang senantiasa, yang tak putus itu sangat benci orang-orang yang musyrik. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah yang mengutus utusannya untuk membawakan agama yang benar, agama yang hak, yang itu dari Allah. Itu jangan dikafir lagi. Jadi Allah saja berselawat ke atas Nabi, malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Masa kita manusia tak mau berselawat ke atas Nabi? Berselawat itu artinya apa? Ya bukan sebatas hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang itu benar. Tapi ketika datang utusannya itu, datang si Nabi itu, kau tundukkan dirimu, taslim kau kepadanya. Nah, tak kau akui pun Islam, Allah dah nyatakan kau Islam. Tak usah dia akui, tak usah. Ya agamamu apa, Islam, enggak pala, enggak perlu. Karena Allah Maha mengetahui. Ketika datang si Nabi itu, maka membantunya, selawat kau kepadanya dengan menundukkan dirimu, taslim,
Nah, itulah kok Islam namanya. Tapi kalau tidak, ketika datang dia, kau pura-pura tidak, seolah-olah kau memang sudah pintar, seolah-olah kau memang sudah hebat, kau menyombongkan diri, mustakbaro artinya, meninggikan dirimu. Jangan tanya lagi. Jangan tanya lagi siapa itu yang mengingkarinya. Siapa yang kafir itu? Siapa yang kafir itu? Nah, ini sebatas peringatan, sebatas wasiat. Tidak menuduh siapa-siapa. Kalaupun aku yang menentang itu, ketika datang seorang nabi sekarang ini, maka akulah si kafir itu. Tak kutuduh lagi yang siapa-siapa yang kafir. Itu aku sendiri. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada, marilah kita renungkan atas apa yang tersampaikan pada malam hari ini yang nampaknya keras, tapi demi Allah, bagi orang yang beriman ini lembut. Kalau bagi orang yang ingkar, lembut pun keras. Kalau bagi orang yang beriman, keras pun bagi mereka itu lembut. Orang-orang yang beriman itu tanpa terkecuali diseru mereka, bukan karena dia kiai, bukan karena dia ulama, bukan karena dia ustadz, bukan karena dia memang tak tahu tulis baca, bodoh, zolim. Itu tak ada perbedaan di situ. Karena yang disuruh ini, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu yang terpanggil, maka itulah membuktikannya mereka itu ngerti dengan seruan Tuhannya, ngerti dengan panggilan Tuhannya. Mereka sedang dipanggil, mereka sedang diseru. Tapi kalau kiai pun gelarnya, ulama pun gelarnya, ustadz pun gelarnya, tapi kalau ketiga diseru ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, selama ini dia juga telah menyatakan dirinya beriman, pura-pura tidak aja dengan seruan Tuhan nih, jangan ditanya lagi. Kamu sedang mengada-ngadakan iman dalam dirimu, mengada-ngadakan Islam dalam agamamu. Begitu. Itu. Nah, jadi kita tidak tuduh lagi siapa-siapa gitu, ketika terjadi pengingkaran. Kalau i'tikadnya juga yang dulu, ya sudahlah. Oh, itu untuk yang dulu kalimatnya. Ya kalau untuk yang dulu Al-Quran nih, ya sholat pun untuk yang dulu lah, puasa pun untuk yang dulu. Kenapa puasa untuk yang sekarang? Sholat untuk yang sekarang, haji untuk yang sekarang, zakat untuk yang sekarang. Ketika diajak Islam, oh udah aku udah Islam. Dulu nenek moyangku telah Islam. Berat sih menundukkan diri itu. Karena apa? Karena yang datang itu memang tak sesuai dengan akal pikir kita. Kita sudah ulama, kiai, ustadz, sudah hafiz Al-Quran 30 juz luar kepala, murid begitu banyak, pesantren ada. Datang orang yang bodoh, yang tak tahu apa-apa. Oleh kita yang pintar tadi itu, beratlah menerima itu. Nah, itu terjadi dulu. Apakah itu Adam? Apakah itu Idris? Apakah itu Nuh, Sulaiman, Daud? Sampailah ke Ibrahim, sampailah ke Musa, sampailah ke Isa, sampailah ke Muhammad. Itu memang tak sesuai semua datangnya dengan akal pikir manusia. Tidak ada yang sesuai. Karena di masa itu juga banyak orang-orang yang pintar, yang tinggi-tinggi ilmunya. Sama yang sekarang. Tapi dengan tingginya ilmu mereka itu, mereka tinggi sebenang. Akulah yang hebat, berlomba-lomba hebat. Sehingga ya berjidal, bertengkar, berselisih, berpecah belah. Ya Islam juga katanya. Orang yang kita tuduh kafir selama ini ya selo-selo aja. Gitu. Macam nggak ada kejadian aja mereka. Mereka juga tak pernah mendebat apa yang kita sampaikan. Ulama, ustadz, kiai menyampaikan Al-Quran itu, kitab-kitab yang kita katakan Al-Quran itu,
Mereka tak pernah mendebat itu, yang kita katakan kafir itu. Jadi siapa yang mendebat itu? Siapa yang mendebat ketika disampaikan ayat-ayat Tuhan? Ya orang yang merasa tinggi ilmunya tadi, yang sudah paham dengan agama, yang sudah tahu nahu, bayan, mantik, balaghah, hukum-hukum 10 alat yang wajib diketahui itu. Itu yang mendebat. Bacakan nanti satu ayat, oh itu salah, itu kurang panjang, kurang tasdid, kurang harakotnya, kurang ini, kurang itunya. Yang mendebat itu dia ahli kitab. Maka saya katakan tadi, Islam yang menyampaikan ayat Tuhan, yang disampaikan itu pun Islam juga, ayat-ayat Tuhan tadi. Dan mereka juga yang mendebat. Tapi dituduhnya tak siapa-siapa gitu, yang ingkar. Itu aneh. Jadi marilah kita bersatu. Marilah kita bersatu di dalam satu pemimpin. Agar apa? Agar terjadi perselisihan kembali, ada tempatnya. Nanti ulama ini dengan ulama ini berselisih, mazhab ini sama mazhab ini berselisih pendapat. Tuan guru ini dengan tuan guru yang satunya berselisih, berbeda pendapat. Apakah habaib gelarnya, juriat nabi kah gelarnya? Apakah dia ustadz sebutannya? Ya berselisih, berbeda pendapat, berfirqah. Tolak ukurnya bukan itu, saudaraku. Tolak ukurnya itu Al-Quranul Karim. Itulah hakimnya. Tapi itu yang kita baca-bacakan setiap harinya. Wal Qur'anil Hakim. Dan Al-Quran lah yang menjadi hakim. Jadi kalau ada Al-Quran hakimnya, innaka laminal mursalin. Sungguh, kamu salah seorang dari Rasul. Kamu salah seorang yang menyampaikan kalam-kalam Tuhan. Siapa salah seorangnya itu? Di antara yang banyak gitu. Makanya wajib ada pemimpinnya Islam nih. Jangan seperti buih di lautan, terombang-ambing. Banyak, tapi berpecah belah, berselisih, tak ada tempat kembalinya. Ya, gimana gitu selesainya urusan? Padahal di situ dikatakan fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika berselisih kamu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasulnya. Terjadi perselisihan itu. Ini enggak ada Rasulnya, enggak ada Allahnya. Ya udahlah, berselisihlah terus. Berperanglah, berpecah belah, untuk membunuh. Baik saudara-saudaraku yang kucintai, yang kuhormati, tuan-tuan guru, kiai, ulama, marilah kita bersatu dalam satu pemimpin. Bahwa telah datang pemimpin Islam tuh sekarang ini saya kabarkan. Sudah lama sebenarnya dikabarkan ini, dari tahun 2014 di Masjid Istiqlal telah disampaikan itu, bahwa pemimpin Islam telah datang. Tapi pura-pura tidak saja. Atau ada yang dari tuan-tuan, ada yang dari ustadz-ustadz di sana, dimanapun kamu, ada pengkabaran tentang ini, ya silahkan kabarkan. Guna apa? Guna terwujudnya seorang pemimpin Islam tadi. Pemimpin itu, pemimpin ini semua pakai pemimpin. Baik dari perusahaan, presiden, negara ini punya pemimpin, presiden namanya. Perusahaan pun punya pemimpin. Sampai ke lingkungan sekecil-kecilnya itu ada pemimpinnya, kepala lingkungan namanya. Masa Islam tak ada pemimpin yang begitu besarnya? Apakah masing-masing gitu? Ini perlu kita renungkan. Sekali lagi, kalau memang ada seruan dari tuan-tuanku
guru-guruku tentang pemimpin ini, maka saya pribadi juga ingin bersatu ke pemimpin itu demi terwujudnya apa yang telah ditetapkan Allah. Itu saja. Tapi kalau tak ada, maka marilah tuan-tuan, bersatulah kita agar terbenahilah bumi ini. Terjadi bencana sana sini, banjir, bandang, gempa, kebakaran dan segala macam. Itu bertasbih kepadanya semua, kepadanya Allah. Mana Allah ada utusannya. Dia menyambut kedatangan utusan itu. Tapi anehnya manusia nggak ngerti gitu. Ya secara fisika, secara ilmuwan ya memang boleh jadi akibat ini, akibat ini, akibat ini. Tapi perlu kita merenung gitu. Apa ini semua? Maka satu ayat dikatakan di Al-Quran, Allah berfirman, tidak kami hancurkan satu kota-kota itu, melainkan telah datang di ibu kota itu seorang pemberi peringatan, diingkari. Maka bertasbih semua, air bertasbih, gunung bertasbih, memuji Tuhannya. Mana Tuhannya datang utusan itu, memuji dia di situ. Angin bertasbih, semua bertasbih. Jika beriman penduduk negeri itu, kata Allah, maka akan kami berkahi, turun keberkahan dari langit dan bumi. Ya sejahtera kalimatnya. Ini enggak gitu. Berselisih tapi tak ada tempat kembali. Ya alhamdulillah, inilah yang dapat saya wasiatkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada tuan-tuan guru. Apabila ada kata salah dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.